Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya sempurnalah semua kebaikan. Kali ini saya ingin berbagi tentang berpikir positif, negatif, dan satu hal lagi sebenarnya yang mungkin kadang kita kelewat. Kalau pikiran negatif itu sering dibahas banyak. Jadi bagaimana pikiran negatif itu akan membawa kita terjerumus terus kepada hal yang buruk, membuat kita nggak bisa move on, membuat kita nggak bisa bergerak, gitu kan. Dan ini akan menjadi kebiasaan kayak gitu. Kalau misal contoh ketika kita berpikir negatif itu, ketika kita menghadapi sebuah proyek, kemudian kita melihat sedikit masalah, pikiran negatif akan membawa kita membayangkan hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau misal masalah ini menjadi besar. Jadi satu pikiran negatif itu akan bertumbuh, berkembang semakin banyak menjadi pikiran-pikiran negatif kecil yang lain dan membuat kita tidak produktif kayak gitu. Kita ketemu satu masalah dan kepikirkan apa nih hal terburuk yang akan terjadi karena masalah tersebut. Itu pikiran negatif kan. Ketika kita bersama keluarga mungkin ada masalah-masalah kecil dan tiba-tiba terpikir tuh hal-hal yang terlalu kompleks gitu kan, pikiran-pikiran yang terlalu buruk dibikin rumit gitu kan, itulah pikiran negatif. Dan kalau kita sudah terbiasa dalam hidup ini berpikir negatif, selalu memikirkan hal-hal yang terburuk, dan ketika terjadi sebuah masalah, bisa jadi itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi diri kita. Orang-orang yang berhasil, mereka bisa mencegah dirinya dari pikiran negatif ini. Gimana caranya? Ketika mulai ada pikiran negatif dalam diri kita, bayangkan di situ ada penghalang jalan. Stop. Kalau kita lurus, di situ kita meneruskan pikiran negatifnya. Kalau kita belok kanan, berarti kita beralih ke pikiran positif kita. Ketika kita mulai terpikir hal-hal negatif, mungkin terjadi masalah, maka mungkin bisa jadi kita bisa bayangkan saja masalah itu terjadi sementara, dan mungkin kedepannya hal yang baik, yang indah yang akan terjadi. Maka bayangkan hal indah tersebut, dan jalan-jalan menuju hal indah tersebut akan terjadi. Seperti itu. Itu cara-cara kita mengalihkan pikiran kita dari pikiran negatif ke pikiran positif. Dan satu kali kita mengubahnya gitu kan, mengubah dari pikiran negatif ke pikiran positif, maka jalan-jalan itu mulai terbuka. Karena energi kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan berpikir kita pun terbatas kayak gitu. Sekalinya kita mulai memikirkan hasil akhirnya itu buruk, sesuatu yang buruk, maka pilihan-pilihan yang keluar dalam pikiran kita, opsi-opsi yang keluar itu opsi-opsi yang jeleknya semua. Tapi kalau misal kita mulai bisa membayangkan gimana kalau ujungnya tuh akan seperti ini, ketika terjadi masalah, coba kita alihkan. Oke, kita berhenti memikirkan masalah ini dan kita alihkan ke ujung yang lebih baik, ujung yang indah itu. Nah, ketika kita mulai bisa membayangkan, memvisualisasikan, memimpikan ujung yang indah itu, maka pikiran kita akan beralih memikirkan bagaimana caranya kita mencapai ujung yang indah tersebut. Pilihan-pilihan, usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk apa, kayak gitu. Itu solusi-solusinya mulai akan terpikir kayak gitu. Namun ada satu lagi, selain kita berpikir positif, Rasulullah SAW mengajarkan satu hal, yaitu mengajarkan bagaimana caranya kita mendapatkan solusi dengan beristighfar. Istighfar ini memang sesuatu yang ajaib, karena terkadang kita terlalu rumit memikirkan solusi dari sebuah masalah, tapi ternyata dengan istighfar itu akan muncul sendiri solusinya itu. Jadi setelah kita bisa mengalihkan pikiran positif, bisa jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Karena masalah dalam hidup kita sangat mungkin bisa terjadi karena dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan terlebih dahulu. Dan Rasulullah SAW dalam sehari itu 70 kali beristighfar. Kita seberapa banyak? Siapa yang memperbanyak istighfar, insya Allah akan diberikan jalan keluar dari semua masalahnya, meskipun dia tidak mencoba memikirkan solusinya. Kita fokus saja dengan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan semua masalah itu akan selesai dengan sendirinya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.